Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Putra Pratama dari kelas PKB 2019 dengan NIM 035 akan menjelaskan tentang replikasi, transkripsi, dan translasi DNA. Yang pertama adalah replikasi DNA. Salah satu fungsi DNA adalah sebagai materi genetik pada sebagian besar organisme, yaitu ia harus mampu menyimpan informasi genetik dan dengan tepat dapat meneruskan informasi tersebut dari induk kepada keturunannya, dari generasi ke generasi. Fungsi ini dapat juga disebut sebagai fungsi genotip yang dilaksanakan melalui replikasi DNA. Ada beberapa model dari replikasi DNA, di antaranya adalah konservatif model, semi-konservatif model, dan dispersif model. Yang pertama ada konservatif model. Pada konservatif model ini, kedua untai asal bertindak sebagai cetakan dan akan dihasilkan dua molekul DNA, yaitu satu molekul dari DNA asal dan satu molekul baru. Yang kedua ada semi-konservatif model. Pada semi-konservatif model ini, tiap untai bertindak sebagai cetakan dan akan dihasilkan dua molekul DNA baru, masing-masing terdiri dari satu untai asal dan satu untai baru. Sedangkan yang ketiga ada dispersif model. Pada dispersif model ini, molekul DNA akan terpotong-potong saat replikasi. Potongan tersebut melakukan replikasi terbentuk potongan-potongan baru. Kemudian, potongan DNA asal dan yang baru membentuk dua molekul DNA yang terdiri dari potongan-potongan DNA baru dan DNA lama secara acak. Di antara tiga cara replikasi DNA yang diusulkan tersebut, hanya cara semi-konservatif yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui percobaan yang dikenal dengan nama sentrifugasi seimbang dalam tingkat kerapatan atau equilibrium density gradient centrifugation. Percobaan ini dilakukan oleh M.S. Michelson dan F. Westphal pada tahun 1958. Selanjutnya ada tahap-tahap replikasi DNA. Tahap-tahap replikasi DNA ini antara lain yang pertama ada denaturasi atau pemisahan untaian DNA induk, yang kedua ada inisiasi sintesis DNA, yang ketiga ada pemanjangan untaian DNA, kemudian ada ligasi fragmen-fragmen DNA, dan yang terakhir ada terminasi sintesis DNA. Untaian DNA baru selalu disintesis dalam arah 5 aksen ke 3 aksen atau 5 aksen trifosfat hanya ditambahkan ke gugus 3 aksen OH dari deoksiribosa. Kemudian ada beberapa komponen penting dalam replikasi DNA. Yang pertama ada DNA template, yaitu molekul DNA atau RNA yang akan direplikasi. Kemudian ada DNA polimerase, yaitu enzim utama yang berperan mengkatalis proses polimerase nukleotida menjadi untaian DNA. Selanjutnya ada enzim primase, yaitu enzim yang mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Kemudian ada enzim helikase, yaitu enzim yang membuka urutan rantai ganda DNA. Selanjutnya ada protein SSB, yaitu single strand binding protein, yaitu molekul protein yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka. Dan yang terakhir ada enzim DNA ligase, yaitu enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen DNA. Kemudian yang kedua ada transkripsi DNA. Transkripsi DNA ini adalah bagian dari ekspresi gen yang meliputi proses penyalinan informasi dalam DNA untuk ditranskripsi menjadi mRNA atau RNA messenger dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada transkripsi DNA ini ada 3 tahapan, diantaranya yaitu ada inisiasi, kemudian ada elongasi, dan yang terakhir ada terminasi. Untuk mekanisme transkripsi sendiri ada 3 tahapan, yaitu yang pertama ada inisiasi, yaitu RNA polimerase akan menempel pada promoter di DNA template untuk memulai sintesis RNA. Promoter ini adalah urutan nukleotida spesifik yang terletak setelah awal gen yang merupakan sinyal untuk memulai proses transkripsi. Yang kedua ada elongasi. Elongasi ini adalah perpanjangan RNA yang akan disintesis. Kemudian yang terakhir ada terminasi. Terminasi ini adalah RNA polimerase akan mencapai terminator terlepas dari DNA template dan RNA yang dihasilkan. Terminator adalah urutan nukleotida spesifik yang menandakan akhir dari gen, yang merupakan sinyal untuk mengakhiri proses transkripsi. Pada proses transkripsi ini dikenal juga dengan adanya RNA polimerase. RNA polimerase ini adalah enzim yang mengkatalisis transkripsi. RNA polimerase dapat mengenali daerah promoter yang akan membuka ikatan double helix pada DNA. Kemudian, RNA akan disintesa dari arah 5 aksen ke 3 aksen, mengikuti urutan dari DNA template, dan kemudian nukleotida pertama umumnya adalah purin. Purin ini dapat berupa adenin maupun guanin. Kemudian ada penguat atau enhancer. Penguat merupakan penambahan urutan regulator.
Penguat ini adalah urutan DNA atau protein pengikat atau biasa disebut binding protein yang dapat meningkatkan transkripsi gen secara spesifik. Tempat dari penguat ini terdapat pada upstream atau downstream dari start site transkripsi yang pada umumnya biasanya terletak pada daerah upstream. Kemudian yang terakhir ada translasi DNA. Translasi ini adalah proses penerjemahan rangkaian kodon mRNA menjadi rangkaian asam amino polipeptida. Pembacaan kodon oleh ribosom akan dimulai dari kodon awal atau kodon start, yaitu AUG pertama dari ujung 5, sampai salah satu kodon akhir, UAA, UAG, atau UGA yang biasa disebut sebagai kodon stop. Pada proses translasi DNA ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu ada inisiasi, kemudian ada elongasi, dan yang terakhir ada terminasi. Tahap yang pertama ada inisiasi. Inisiasi ini pada ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa ini akan disebut dengan kodon inisiasi. Kemudian kodon inisiasi tersebut adalah AUG atau biasa disebut sebagai kodon start. Kodon AUG ini akan memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA atau transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin akan melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantar informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Tahap yang kedua ada elongasi. Untuk elongasi ini, kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Kemudian, asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama, yakni metionin. Kemudian, asam amino pertama, metionin tersebut akan segera lepas dari ribosom. Kemudian, tRNA akan kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya akan datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalis oleh rRNA. rRNA atau yang biasa disebut sebagai ribosomal RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida-polipeptida antar asam amino. Dan tahap translasi yang terakhir adalah terminasi. Pada proses terminasi ini akan berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA atau UAA, UAG, dan UGA akan melekat pada ribosom. Kemudian polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan menjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Kemudian protein yang telah disintesis akan mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa protein. Sekian penjelasan saya tentang replikasi, transkripsi, dan translasi DNA. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.